Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengembangan game. Kali ini kita akan membahas mengenai playtesting. Apa sih yang dimaksud dengan playtesting itu? Ada banyak metode untuk mengevaluasi desain game yang kita buat. Salah satu tahapan evaluasi desain game dilakukan oleh tim designers itu sendiri, di mana mereka mereview fitur-fitur yang sudah mereka desain. Ini belum disebut sebagai playtesting, ini adalah internal design review. Bagaimana dengan testing yang dilakukan oleh Quality Assurance Team, di mana mereka melakukan pengetesan terhadap setiap elemen yang ada di dalam game untuk menemukan celah atau kekurangan pada game? Ini juga bukan playtesting, ini adalah Quality Assurance Testing. Sedangkan pengujian yang melibatkan grup sampel calon pengguna yang representatif untuk mendiskusikan game tersebut dan dipandu moderator untuk mengetahui berapa harga di mana calon pengguna mau membeli game tersebut. Ini disebut sebagai focus group testing. Terdapat pula pengujian di mana kita menganalisa bagaimana pengguna berinteraksi dengan interface game dengan cara merekam atau tracking pergerakan mouse, pergerakan mata, pola navigasi, dan sebagainya. Ini disebut sebagai usability testing. Lantas, apa yang disebut dengan playtesting? Playtesting adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan desainer game sepanjang seluruh proses desain game untuk mendapatkan insight apakah game tersebut mampu mencapai pengalaman bermain yang diinginkan. Playtesting memiliki tujuan untuk mendapatkan feedback dari player yang bermanfaat untuk memperbaiki pengalaman bermain secara keseluruhan dari game tersebut. Sehingga playtesting seharusnya dilakukan sejak fase mengkonsep game yang dapat dilakukan dengan menggunakan prototipe fisik melalui kertas dan pena. Sehingga apabila ada perubahan untuk meningkatkan pengalaman bermain yang sifatnya fundamental dapat dilakukan tanpa mengorbankan waktu dan tenaga sejak awal. Lain ceritanya jika kita baru melakukan playtesting setelah prototipe digital dengan fine artwork dan fitur lengkap yang telah kita kembangkan. Apabila ada perubahan mayor, maka kita akan merasa keberatan karena telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Sehingga playtesting yang dilakukan pada fase-fase akhir apabila menghasilkan perubahan, maka perubahannya seharusnya tidak besar. Hal ini tampak dari gambar yang menyerupai piramida terbalik, di mana playtesting pada tahap akhir sifatnya fokus, sempit, dan tidak menghasilkan revisi mayor. Mengapa kita harus melakukan playtest? Bukankah playtest itu menakutkan? Karena kita meminta orang-orang untuk menunjukkan bagian-bagian jelek dari game kita. Namun, orang-orang yang memainkan game kita tersebut akan memberikan feedback yang dapat membuat game kita menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, kita membutuhkan feedback yang jujur. Tapi beberapa orang mungkin enggan jujur karena khawatir menyakiti perasaan kita. Sehingga ada tips dari Shell, yaitu cobalah bicara seperti, "Hey, aku membutuhkan bantuanmu sebagai playtester. Gameku tampaknya memiliki problem nih, tapi aku tidak yakin apa itu problemnya. Please, kalau ada hal yang kamu gak suka dari game ini, ceritakan ya padaku, itu akan sangat membantu." Dengan memberi prolog seperti itu, maka orang tidak akan segan untuk menceritakan apa-apa saja yang tidak dia sukai dari game kita. Nah, pada video ini kita sudah membahas apa itu playtesting dan mengapa kita perlu melakukan playtesting. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang playtester. Ciao!